Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ester pasal 3 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Demikian firman Allah. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Rancangan yang Jahat. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan di dunia saat ini, maka dunia menganggap berbuat jahat itu menjadi sesuatu yang biasa. Kenapa saudara? Karena demi mencapai sebuah tujuan, orang rela melakukan kejahatan demi kejahatan. Bahkan tidak hanya itu saudara, ada sebuah pemahaman yang keliru yang beranggapan bahwa kalau saya terlalu baik, kalau saya terlalu tulus, maka saya akan diinjak-injak orang. Jadi kita perlu berbuat sedikit jahat. Bapak Ibu, ini konsep yang salah. Kenapa? Karena kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan. Kalau kita kembali kepada Alkitab, Alkitab jelas berbicara kepada kita bahwa kita harus hidup sebagai terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Alkitab mencatat Kristus adalah terang dunia, maka kita pun dituntut menjadi terang-terangnya Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, hanya perkara Mordekai tidak sujud menyembah kepada Haman, maka panas hatilah Haman dan dia punya rancangan yang jahat. Yaitu apa saudara? Dia tidak mau membunuh Mordekai, tapi dia mau membunuh semua orang-orangnya Mordekai. Bahkan dia ingin membunuh orang-orang Yahudi. Ada rancangan jahat yang akan dilakukan oleh Haman. Bapak Ibu keluargaku, kenapa orang merancangkan yang jahat? Bisa saja seperti Haman, karena hatinya panas, karena kebencian, karena kedendaman, sehingga punya rancangan-rancangan yang jahat dan tidak bisa mengendalikan hatinya yang panas. Bapak Ibu, pagi ini saya mau bilang, kendalikan hatimu. Jangan biarkan hatimu panas. Jangan biarkan hatimu penuh dengan kebencian sehingga kita melakukan kejahatan. Ingat baik-baik, kita anak-anak Tuhan harus menciptakan terang, harus membawa terang di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam diri kita? Kita tahu ada orang yang jahat sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, konsep firman Allah adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, lalu kita melakukan kebaikan kepada orang itu, Alkitab berkata, kita sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita sedang menempatkan Allah menjadi hakim atas setiap masalah kita. Lalu yang kedua, saudara, mari kita berserah total kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Allah. Biarkan Allah yang berperang melawan kita. Jangan kita yang bertindak. Biarkan Allah yang bertindak membela kita. Biarkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita. Yang ketiga, mari tetap jaga hatimu, pikiranmu untuk tidak berbuat dosa dari setiap kejahatan yang orang lain lakukan. Dan yang keempat, mari mohonkan berkat bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan mengutuk. Kendalikan perkataanmu, kendalikan pikiranmu untuk memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Selamat pagi keluargaku, shalom. Kita percaya bahwa rancangan-rancangan jahat yang orang kerjakan bagi kita, itu akan diubahkan Tuhan menjadi berkat bagi kita orang-orang percaya. Ada amin saudara? Selamat pagi, selamat beraktivitas, lakukan kebaikan dan terus tabur kebaikan. Maka Allah ada di pihak kita. Shalom.